Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama merenungi tentang makna dan hakikat ibadah. Semua umat Islam meyakini bahwa ibadah sangat penting dalam kehidupan. Tetapi tidak hanya sampai di sini saja, bahwa mayoritas umat Islam memahami dengan ibadahnya yang sungguh-sungguh dan konsisten akan mendapatkan pahala yang banyak, bahkan dapat mengantarkannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah setiap ahli ibadah pasti akan masuk ke dalam surga? Dan berapa banyak pahala yang dibutuhkan seseorang ahli ibadah untuk masuk ke dalam surga? Kalau seseorang mau mempelajari dan memahami secara lebih banyak pada kisah-kisah terdahulu, bahwa berapa banyak ahli ibadah yang ternyata tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan ibadahnya saja. Pada masa dahulu, orang yang beribadah 500 tahun lamanya di sebuah gua batu pada satu gunung yang tinggi dan terletak di tengah pulau kecil yang terletak di tengah lautan yang luas. Namun ternyata bukan dengan ibadahnya dia dapat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kelak, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga. Demikian pula umat Nabi Musa alaihissalam, ada yang beribadah selama 350 tahun dan merasa dirinya dapat masuk ke dalam surga dengan ibadahnya itu. Namun, bukan dengan sebab ibadahnya ia dapat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kerisauan dan kepeduliannya kepada sesama lah yang akan mengantarkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah Abu bin Hasim dari umat Nabi Muhammad SAW yang beribadah selama lebih 17 tahun, di mana siang hari dia berpuasa dan melaksanakan berbagai ibadah seperti sholat duha, zikir, dan membaca Al-Quran. Demikian pula di malam hari dia menyibukkan dirinya dengan sholat tahajud dan berbagai amalan-amalan sunat lainnya. Namun dia tidak masuk ke dalam daftar orang pencinta Allah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa dengan ibadahnya tidak bisa menjadi hamba Allah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dengan ibadah saja tidak bisa mengantarkan manusia menjadi orang yang diridhoinya. Malaikat mengatakan kepada Abu bin Hasim bahwa kamu egois, memikirkan diri kamu sendiri saja. Dengan melakukan ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu telah diberi nikmat dan kesejahteraan yang banyak berupa kekayaan yang memadai untuk hidupmu. Kamu tidak memiliki rasa kepedulian kepada orang-orang miskin dan menderita. Sementara tetangga dan saudaramu dalam keadaan susah dan menderita dalam kehidupannya, dan kamu tidak memperdulikannya. Lalu malaikat berkata kepadanya, bagaimana kamu bisa dikasihi Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu tidak mengasihi kepada sesama? Saudaraku yang berbahagia, oleh sebab itu perlu kita ketahui ada 5 hal yang sangat penting dalam memahami dan menjabarkan makna serta hakikat ibadah itu dalam kehidupan. Pertama adalah memahami terlebih dahulu tentang tujuan ibadah itu sendiri. Ketahuilah bahwa tujuan seseorang beribadah adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Ridho Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada hambanya dalam kehidupan di dunia dalam bentuk berbagai kemudahan-kemudahan. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya setelah kematiannya, berupa ampunan atas semua dosa-dosanya dan dimasukkan ia ke dalam surganya. Hal kedua yang mesti kita pahami dan ketahui adalah tentang makna
ibadah. Mana ibadah adalah proses, perjalanan, dan pembentukan jiwa manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan dengan kesadaran jiwa manusia akan membentuk perilaku atau akhlak yang baik, kemudian akhlak yang terpuji, dan kemudian akhlak yang mulia. Namun kesadaran itu akan muncul karena pemahamannya yang sudah baik. Pemahaman manusia itu bagaikan anak tangga dan atau tahapan menuju kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu merupakan proses jiwa manusia yang senantiasa dididik oleh Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendidik. Hal yang ketiga yang perlu kita pahami dan kita ketahui secara mendalam untuk memahami dan menjabarkan makna ibadah dalam kehidupan kita secara benar adalah mengetahui manfaat ibadah. Apakah manfaat ibadah itu? Yaitu membentuk karakter atau perilaku yang merupakan akhlak untuk menjadi baik, menjadi akhlak yang terpuji, menjadi akhlak yang mulia. Kenapa banyak orang yang termasuk ahli ibadah seperti mengerjakan sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, berzakat, dan bahkan juga bersedekah. Tetapi banyak yang belum berperilaku atau berakhlak yang baik dalam kehidupannya. Hal ini disebabkan semua ibadah itu belum meresap ke dalam dirinya, sehingga belum mengubah perilaku atau akhlaknya menjadi lebih baik. Hal ini didasarkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14 yang menjelaskan bahwa orang yang termasuk ahli ibadah tetapi belum didasarkan kepada kesadaran dirinya, maka nur ibadah itu belum dapat meresap ke dalam dirinya sehingga tidak merubah karakter dan perilakunya menjadi baik atau menjadi lebih baik, kemudian menjadi terpuji dan menjadi mulia. Ibadah yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditambah dengan pemahaman yang baik dan benar tentang Islam akan membentuk perilaku akhlaknya menjadi baik. Hal ini menjadikan nur ibadah itu akan meresap dalam dirinya, yang ditandai dengan seseorang itu sudah mampu menjauhi larangannya, karena dirinya telah dibersihkan dari semua perbuatan, perkataan, pikiran dan sifat-sifat yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Sehingga nur ibadah tersebut akan meresap dalam dirinya dengan kesadaran akan mengubah pribadinya berperilaku atau berakhlak yang baik, kemudian terpuji dan kemudian mulia. Yang keempat yang perlu kita pahami adalah hakikat ibadah itu apa? Hakikat ibadah adalah keseimbangan lahir dan batin dalam menjalankan ibadah. Ibadah itu tidak dapat mengantarkan manusia kepada kemuliaan, saudara. Akan tetapi dengan ibadah itu terbentuklah perilaku atau akhlak yang baik, kemudian akhlak yang terpuji, dan kemudian akhlak yang mulia. Ibadah merupakan sebahagian dari pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, apakah pantas bagi manusia meminta upah berupa pahala dan juga surga sebagai ungkapan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selanjutnya, saudaraku, bagaimana cara manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Oleh karena itu, jika manusia mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pahala, bukan pula surga, dan bukan karena adanya pamrih tertentu dari dirinya, maka ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dia dapatkan. Seorang umat yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah mengabdi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kualitas ibadah seseorang pada dasarnya dapat dibagi kepada dua kategori. Yang pertama, ibadah yang hanya sekedar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu patuh, tunduk dan taat pada aturan-aturan yang telah ada dalam syariat Islam. Inilah ahli ibadah yang baru pada tahap permulaan.
di mana nur ibadahnya belum meresap dalam dirinya, sehingga belum membentuk perilaku atau akhlak yang baik, apalagi menjadi akhlak yang terpuji, bahkan akhlak yang mulia. Ibadahnya belum menjadikan dirinya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah ibadah yang sudah memahami perintah. Dalam hal ini ibadahnya sudah meresap dalam dirinya, sehingga dia mampu menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan telah membentuk perilaku atau akhlaknya menjadi baik, menjadi terpuji, bahkan menjadi mulia. Saudaraku, yang kelima yang mesti kita ketahui dan pahami adalah mengetahui dan memahami tentang isi ibadah. Apa isi ibadah itu? Bahwa ibadah itu ada 3 perkara penting. Yang pertama, meminta ampun kepada Allah. Pertanyaan, meminta ampun itu atas apa? Meminta ampun itu atas 9 hal. Yaitu 5 yang tidak lepas dari kelemahan jasad atau zahir manusia. Yang pertama kesalahan, yang kedua kekhilafan, yang ketiga kelemahan, yang keempat keterbatasan, dan yang kelima menjalani kebodohan dalam kehidupan. Itu yang kita minta ampunkan kepada Allah dari yang zahir, yaitu jasad manusia yang tidak lepas dari 5 hal tersebut. Dengan sebab kelemahan, kekurangan pada jasad manusia ini menjadikan manusia melakukan dosa-dosa yang perlu kita minta ampun kepada Allah. Kemudian 4 hal lagi dari jiwa manusia itu yang terrealisasikan dalam bentuk perilaku akhlaknya yang meliputi perbuatan. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, pikiran. Dan yang keempat, sifat-sifat yang tidak Allah ridhoi. Maka siapapun manusia, 4 hal ini mesti dia jaga. Dan dia minta ampun kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Dari 4 hal yang keluar daripada dirinya itu sendiri. Dalam bentuk perilakunya. Kemudian yang kedua dari isi ibadah itu adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu atas apa? Atas sebuah permasalahan dalam kehidupannya. Atas apa yang dipikirkannya, yang dirasakannya, dan yang diinginkan seseorang yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia ini. Yang ketiga adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah atas apa? Atas segala keinginan seseorang yang berhubungan dengan kehidupannya. Dalam hal ini, walaupun seseorang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi dan baik, tapi karena ada niat dalam dirinya untuk menjadi orang baik, dan kemudian diikuti dengan keunggulan, kesungguhan, ketekunan, keyakinan, dan kepercayaannya, maka dengan izin dan kehendak Allah SWT akan membawa seseorang menjadi orang yang lebih baik secara zahir dan lebih baik secara batin dalam kehidupannya. Jika kelima hal tersebut telah dipahami dengan baik, yaitu tujuan ibadah, makna ibadah, manfaat ibadah, hakikat ibadah, dan isi ibadah, maka akan memudahkan bagi seseorang meningkatkan ibadah yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang dilakukannya merupakan ibadah yang berkualitas, yang mengantarkannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. Demikianlah saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.